Oke, halo, balik lagi di Koinfo. Conversation and information. Tim hore kita banyak ya. Wah, ya, asli, Pak. Tim hore kita banyak ya. Oh ya, itu sebenarnya tim hore kita tuh lebih banyak lagi. Oh. Soalnya ada satu orang, dia tuh wujudnya satu. Oh, gimana? Kalau lagi kelihatan wujudnya satu, tapi kalau udah ngomong dia jadi dua. Loh, gimana kok bisa jadi dua? Iya, suaranya tuh double gitu loh. Oh, gitu ya? Kenceng, itu Misanti itu. Itu dia orangnya satu doang ya, tapi kalau udah ngomong itu jadi dua. Atau mungkin emang gara-gara pita suaranya aja gitu kan? Pita suaranya mungkin double Oh, ya, ya, asli, di antara asli. manusia normal. Kita punya satu, dia punya dua gitu ya. Punya suaranya kayak Dan cowok gitu. range vokalnya tuh luas banget ya. Oke, Dia tuh bisa deep, dan yang paling dia bisa itu yang nada tinggi itu kayak Mariah Carey gitu ya. Gitu ya? Whistle dia belum pernah whistle, tapi whistle pause dia. gitu ya? Tapi Ya, jangan ya, ya. whistle, nanti kuping kita kasihan ya. So teman-teman, nggak jelas ya kita awal-awal ini mau apa. Asli. Cuman sekarang nih kita sudah kedatangan Mr. Ricky. Dia nggak perlu introduction ya, teman-teman sudah sering melihat Mr. Ricky di konten-konten jago bahasa. Dan tahu nggak? Oh, tim horenya telat. Tim horenya telat ya. Tadi tuh ya. Iya. Barusan mau tepuk tangan tuh, "Hah? Tepuk tangan nggak?" Oh iya. Q-nya mana gitu kan? Belum ada Q ya. Nanti saya kasih Q kalau tepuk tangan ya teman-teman ya. Asli. Oke, so teman-teman pagi ini, kalau teman-teman nontonnya pagi karena kita take-nya pagi ya, kita akan ngobrolin tentang hal yang, nah ini bintang tamunya Mr. Ricky cowok ya. Yang kita obrolin ini cenderung apa ya? Sering dikaitkan dengan perempuan, Mr. Ricky. Kebanyakan. Padahal laki-laki itu juga mengalaminya. Gitu. Cuman gini sih, kalau menurut saya pribadi itu emang kita sebagai laki-laki kadang jarang punya tempat untuk berbicara. Oh iya betul. Iya gitu. Jarang jadi kayak dibukakan ruang untuk speak up. gitu. Betul. Untuk speak up. Karena kita sebagai tutor selalu memberikan ruang speak up kepada murid-murid Muridnya. kita. Yoi. Speak up challenge. Asli. Mereka praktek ngomong bahasa Inggris. Ya. Oke. Tapi kali ini kita nggak ngobrolin bahasa Inggris teman-teman ya. Kita akan ngobrolin tentang sexual harassment. Oke. Sexual harassment. Tapi gini, kita kan nggak ngomongin bahasa Inggris nih. Boleh nggak ngomong bahasa Inggris sedikit-sedikit? Ya nggak apa-apa boleh. Oke, gitu. diseling gitu ya. Kita kan sedikit-sedikit sudah terpapar. Oh, Ya, terpapar. terpapar oleh virus-virus Jaksel. Karena orang Jaksel itu kan bukan itu kan masalah mental ya. Asli. Iya, masalah mental. Jadi kamu mau tinggal di Kediri kayak, mau tinggal di Koto situ kayak, mau tinggal di Jaksel beneran atau di Jakarta Utara, kalau ngomongnya Jaksel, mentalnya Jaksel. Betul banget. Katanya sih gitu. Gitu. Katanya ya. Katanya. Nah, by the way tim hore kita atau tim yang sudah arrange ini sudah menyediakan beberapa pertanyaan, makanya di situ ada laptop di sini. Tepuk tangan untuk tim hore kita. Meriah banget gitu. Mereka tuh giliran dapat kredit tuh meriah banget ya. Asli. Dapat di bar berapa tadi? Gak tahu. Aku lu gak tahu. Gitu juga ya. Aku cuma diminta di sini ya udah. Tapi udah menyiapkan beberapa pertanyaan, makanya di sini saya seperti Mr. Tukul ya. Ada laptopnya. Siapa tahu saya hang terus di sini ada bantuan dari tim hore kita atau tim kreatif kita. Dan pertanyaan pertama Mr. Ricky nih. Iya. Yang Mr. Ricky ketahui tentang sexual harassment tuh kayak gimana sih? Sexual harassment ya. Jadi gini, sexual harassment itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang kayak perlakuan tidak senonoh, yang mana itu selalu merujuk kepada hal-hal yang berbau seksual yang dilakukan entah itu secara eksplisit maupun implisit. Nah, masalahnya gini nih, repotnya itu memang katanya Pak Daniel tadi itu kan selalu dikaitkan dengan seorang wanita tuh. Iya betul. Nah, kebetulan nih saya dapat juga. Cowok loh Pak. Cowok ya. Nah, yang mana waktu awal-awal itu saya mikirnya juga sexual harassment, of course it's the woman's problem, you know what I'm saying? But recently, di kehidupan sosial media saya tuh kayak makin serem aja gitu Pak. Makin serem. Iya. Kayak kemarin aku lihat Instastory-nya Mr. Ricky itu ya. Mau deactivate Instagram, coba itu. Apakah ada faktornya itu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih? Kurang lebih. Jadi gini, ini udah berakar dari awal saya bikin video di Jago Bahasa tuh. Jadi BA ya? Betul. Nah, jadi waktu itu kan cuma sekedar gantiin Mr. Juju. Dulu tuh. Nah, oke.
Terus tiba-tiba video saya, boom, meledos kan. Berdos. Nah, lama-lama tuh, Ya, nggak cuman seperti jerawatnya siapa gitu. Nah, jadi gini, lama-lama tuh nggak cuman akunnya Jago Bahasa aja yang naik, tapi tiba-tiba akun saya juga ikutan meledos. Oh, akun pribadinya. Akun pribadi saya. Akun Instagram pribadinya. Betul banget. Nah, Apa akunnya? Mau di-spill nggak? Nggak mau ya? nggak mau. Nggak mau. jangan. Oke, Tambahin ya. udah cukup lah, Oke. Nah, jadi itu sih sexual harassment yang saya tahu. Gitu. Dan ini, kalau ini kan tadi kan Instagram ya. Berarti kalau di apa ya kayak dipresentasikan, dipersenin gitu ya. Betul. Itu berapa persen dari online sosial media, berapa persen dari real life yang pernah Mr. Ricky alami sendiri? Ini unik nih. Satu, kita kan di era 5.0 ya, era di mana manusia itu hidup berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Betul. Yang paling aneh ini kebanyakan sexual harassment, oke, untuk kasus-kasus zaman dulu itu selalu real life. Ya. Kalau physically, saya itu in real life itu saya nggak pernah dapat sama sekali. Wow. Malah nggak pernah. Di sosial media ini yang selalu dapat. Jadi kalau misal katakanlah di dalam kurun persentase gitu ya, itu 100% dari dunia online itu sendiri. 100%. 100%. Oh. Nah, jadi kayak gitu. Dan yang di-attack itu nggak cuman beberapa platform sosial media yang terkenal aja kayak Instagram dan juga yang lain-lainnya. Bahkan messaging app pun itu saya juga dapat. Gitu dari ya. Telegram, WhatsApp. Nah, jadi hal messaging app kayak gitu pun saya juga mulai takut buka gitu. Iya. You know, nah, Di jadi Telegram, terus WhatsApp, My Chan. Kak. Di aplikasi hijau ya. No. Itu aplikasi. Itu aplikasi bisnis ya. Asli. Itu bukan aplikasi pertemanan lagi. Betul. Apa itu namanya kayak Itu trading. beneran agile gak sih di yang aplikasi satunya tuh? Ya, yang aku tahu human mostly mereka tuh secara nggak sadar sebenarnya sudah agile gitu. Asli. Jadi aslinya itu untuk pertemanan. Tapi karena melihat ada cuan di situ, jadilah gitu ya. So balik lagi ke sampai ke itu ya, sampai ke kayak ya WA terus betul. kayak Telegram kayak gitu. Wow, berarti sampai ke nomor personal. Betul. berarti ya? Nah, gini nih, kalau misal kita Instagram gitu ya, username gitu kan kita masih bisa cari gitu ya. Bahkan kalau misal dari Instagram itu sendiri kita bisa nyari beberapa akunnya orang tertentu dari followingnya orang lain yang kita tahu. Betul. Nah, kalau WhatsApp nih ini yang serem. WhatsApp itu kan kita nomor pribadi. Masalahnya saya nggak pernah nge-publish nomor pribadi saya sendiri di sosial media manapun. Dan itu sama sekali bukan sama sekali, itu udah seremnya minta ampun, Pak. Ui. Ya nah, kok bisa ada orang lain yang nggak pernah saya kenal sendiri. Nah, itu tiba-tiba chat yang tanda kutip tidak senonoh. Nggak kenal, tiba-tiba daun nomor, terus chat seperti itu. Dan foto-fotonya itu loh, Pak. PAP. Lah, you know what I'm saying? Like, pap. the PAP. Yeah. Nah, yang gemes nih. Gemes. Ada yang gemes ya? Ada, bukan wanita. Oh iya. cantik ya, Oh, saya kira ada yang gemes. Oh, bukan. Jadi gini. Ada beberapa, katakanlah kalau wanita, I'ma let it slide, nggak masalah lah. Yeah. Cowok. What? Oke. Well, Cowok juga? Cowok juga. Nah, susahnya itu gini, kalau sexual harassment, masalahnya kita juga harus ngomongin tentang sexual orientation juga ya. Yeah. Jadi gini, ada beberapa orang yang bilang kalau Zaman sekarang, ya. Mr. Ricky kok mukanya kayak orang gay gitu kan. Iya nggak, Misanti? Iya nggak, Misanti? Bisa bila. Tuh kan? Kenapa dia ngomongnya kalem Nah sekarang? gitu, nah. Dia, iya. Oh ya asli, padahal tadi juga, Iya, dua orang. Diikutin gitu lagi. Siap. Hemat energi ya. Nah, yang saya takutin dari ngomongin ini itu adalah akan repot kalau ngomongin faktor ini tanpa terdengar homophobic. Yeah. Jadi kayak gitu. But we are in Indonesia, of right? course. But I am trying to make it clear on where I am standing right now. Yeah. So I am completely straight, and I am not trying to look gay. and well, not that explicit, but yeah, you Yeah. can call it that. You know what I'm saying? Yeah. Okay, but yeah, sure. Okay, so yeah, that is something that I am currently getting bothered about. Yeah. You know what I'm saying? Like seeing
another man's genitalia. You know Oh what I mean? my god. Yeah. You got that? Oh, a lot. A lot. Like a lot. A you know? lot. Okay, so you I saved that? Oh no. why would I? You enjoy that? No. Well, most of them are either get banned by me, Okay, by you, not Instagram, huh? or ya dihapus aja gitu. Iya. You know what I'm saying? Iya, iya. Jadi cuman gitu. Cuman ada beberapa hal, ada beberapa orang juga yang sering banget ngechat dan juga DM itu, seakan mereka kayak ngejar. Oke, di DM masih bisa di-ignore. Kalau messaging app, kita kan juga kerja, itu butuh Telegram sama WhatsApp itu sendiri buat ngirim link. Iya, gitu. betul. Nah, otomatis kita juga harus selalu buka itu sendiri. Kan? Nah, maka dari itu kenapa ini sedikit susah buat saya mengignore hal-hal kayak gitu. Dan otomatis kalau nggak gitu, kadang kan ada notifikasi tuh. Kepencet secara tidak sengaja. Endingnya iya. cetet, wah foto apa tuh? Menara Menara Eiffel. Nah, gitu tuh. Itu yang lebih ngeselin tuh. Dan itu sempat jadi, apa itu namanya? Beberapa momok dan juga tekanan buat saya kerja. Malas bikin video. Iya. Jadi dapat exposure itu nggak selalu baik ternyata ya? Betul. Iya, nggak enak banget ternyata. Oke. Ada bagian yang nggak enaknya ternyata. Baru tahu saya. Iya, dan balik lagi kepada masalah, ya pernah dengar lah ya. Semua itu ada pro, ada kontra. Termasuk exposure. Nah, jadi gini, dari semua pembicaraan kita yang sebelum saya ganti kostum, Iya, ganti kostum. itu udah menjadi 1, 2, 3 contoh dari cons yang muncul dari apa itu exposure itu sendiri. Kalau mungkin kita ngomongin pro, oh ya exposure bla bla bla, oh dapat duit bla bla, oh namanya makin gede, brandnya makin gede bla bla. Kenal. Ya itu the surface level. Nah itu cuma permukaannya aja. Iya. Nah, orang-orang itu kebanyakan yang bikin gemes itu kita kita sebagai rakyat Indonesia, bahkan saya juga memiliki hal kayak gini. Nah, kita itu punya momen di mana kita itu malas banget melihat dari perspektif yang jauh lebih lebar lagi. Iya. Nah, padahal itu kita nggak sekecil itu pandangan itu dari suatu hal. Katakanlah kalau misal kita ngomongin sexual harassment, oke, nah itu ada yang surface level, ada juga yang apa ya, kayak yang nggak kelihatan gitu loh. betul, kayak pernah dengar iceberg explanation gitu. Oh iya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, dan itu yang kadang bikin kita juga apa ya, kita itu bingung gimana jelasinnya. Ketika orang, oke, nggak apa-apa cerita aja ke gue. Nggak tahu ceritanya gimana, cara kita ceritanya. itu mau menceritakannya itu kita nggak tahu karena entah itu kita takut, hiperbola banget sih. Atau mungkin, masa kayak gitu, nggak mungkin kayak di film-film, padahal itu juga pasti akan terjadi. Dan hal seperti itu yang bikin saya jauh lebih tertutup kepada orang-orang dan nggak terlalu menceritakan apa ya, masalah saya kepada orang lain, kecuali mungkin exception di story-nya WA. Oh iya. Story atau status? Itu nggak tahu. Ya terserah teman-teman mau bilang apa story atau gitu status ya. Anggap aja status lah kayak gitu. anggap aja Jadi status. kurang lebih kita, dan itu cuman pesan-pesan kriptik dari permasalahan saya doang. Dan ketika orang tanya, bla bla bla, terus saya, oke, gini bla bla. Gue dapat sexual harassment bla bla. Paling juga enak. paling gue nikmatin. Apaan gitu. Nah, masalahnya mereka juga cowok ini juga punya momen di mana kita tuh merasa risih terhadap hal tertentu, terutama sexual harassment. Dan mungkin karena memang kita itu terlalu tertutup dengan adanya stereotype, di mana yang kena sexual harassment itu kebanyakan cewek, bla 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 bla. Oke. Ura Rusia dong. Ura itu ya bisa Rusia, bisa Jepang. Itu ora. Jujur. Ara. Ara. Oke, Mbak ya, balik lagi di masalah itu tadi. Dan yang saya ingin orang-orang sadari itu adalah mungkin bisa nggak sih kalian semua itu berhenti ngomongin tentang something that is way too stereotypical and also way too generalized, and start to think like, oh yeah, this could be happen to a certain someone, especially a man. When we're talking about sexual harassment or maybe something that is, what do I call it? Yang juga sering dirasakan oleh wanita. Ya. Itu sih. Jadi itu yang bikin Miss Rick itu bingung mau cerita gimana, karena ekspektasinya kita ke cerita mereka
mostly orang-orang itu nggak apa ya, karena mereka juga nggak semua orang itu kan dapat exposure yang tinggi dan punya problem exposure gitu ya. Betul. Yang salah satu problemnya adalah sexual harassment. Kalau kita ngomongin zaman 5.0 sekarang ya, itu karena kayak tadi Mr. Ricky bilang 100% dari sosial media. Kalau saya 0% sosial media. Serius? Iya. Kalau 0 berarti 100-nya ke real life gitu. Saya dapetnya kayak gitu kan. So it's just different karena apa itu namanya exposure masing-masing beda. Kalau Mr. Ricky cerita ke orang yang nggak itu kan takutnya tadi nggak mengerti mereka dan gampangin terus ngeledek gitu kan, ngece. Betul. Opo sih, moto ae. Lah mau paling ya seneng karena dia ngarep. Iya. Karena dia nggak dapat exposure. Iya, asli. Gitu. So, nah balik lagi ke ini kayak itu ya, kayak preventif sendiri ya. Kayak apa itu namanya mostly buat teman-teman ini, buat teman-teman yang nonton nggak cewek nggak cowok, nggak kita khususkan untuk cewek aja atau cowok aja, tapi ini semua ya ini bisa terjadi ke semua gender. Betul. Setahu saya gender ada 2 sih. Wah, susah nih. Masuk ke situ. Langsung ada 7. Oh iya gitu. Jangan ya teman-teman. Nah, we're just kidding there. Untuk hal-hal yang menjurus ke sexual harassment, apalagi sesuai yang dialami Mr. Ricky di sosial media itu, tanda-tandanya apa aja sih? Terus apa ya? Kayak tindakan preventifnya itu apa? Ada nggak kira-kira? Kalau preventif, itu mungkin gini nih. Oke. Nonaktifin sosial media, deactivating account, ya kan? Nah, entah itu temporarily, hanya untuk sekedar break aja, atau kita bener-bener hilang, gitu kan? Atau pakai akun anon? Bisa. Kayak semacam second account gitu kan? Ya, second account. Problemnya itu stalking mantan. Nah, problemnya itu adalah ini menurut saya pribadi. Saya itu memiliki pandangan terhadap apa ya? Kayak orang yang memiliki second account is just a chicken. Nothing but a chicken, you know what I'm saying? So, if you have the audacity to towards me using your second account and not showing your face towards me, okay, you're nothing but a That is just the way I am, you know what I'm saying? And dari pengalaman ya. Betul, dan itu juga alasannya kenapa saya nggak mau munafik dan nggak mau bikin second account sama sekali. Problemnya, apabila saya deactivate my Instagram account atau mungkin sosial media saya yang lainnya itu secara permanen tiba-tiba hilang, boom. Waktu itu pernah ada kejadian orang yang kayak bilang, oh kok saya diblok. Dikira di blok. Komen di akunnya Jago Bahasa, entah itu di TikTok dan juga di Instagram itu sendiri. Nah, saya takut dong. Wah, ini udah bawain nama perusahaan nih, you know what I'm saying? Nah, di komen di IG Jago Bahasa. Betul, sama di TikTok. Kok saya diblok sama Mr. Ricky? Kayak gitu. Nah, padahal cuma deactivate account aja. Betul. Nah, dan masalahnya itu juga bikin admin, tim marketing dan juga tim branding yang lainnya juga panik. Nah, terus waduh, otomatis saya merasa bersalah dong. Nah, karena sumber terbesarnya itu dari saya. Oh my God. Nah, maka dari itu kenapa saya harus apa itu namanya? Itu tadi ada roti nggak sih? Roti. Oh iya. Oke, ya udah enggak masalah. Ya nanti habis steak dikit lah ya, santai aja. Oke, nah dan itu sih saya merasa kalau misal hal tersebut itu sumber permasalahannya dari saya. Padahal saya itu adalah korbannya. Karena saya nggak mau membuat perusahaan ini juga makin dari internalnya, hancur dari dalam. Nah, dan ya udahlah, nggak masalah. Saya tahan dan itu berlangsung dari awal saya bikin video di Jago Bahasa dari tahun 2020 waktu pertama kali gantiin Mr. Jojo. Dan percaya atau enggak, dulu itu saya juga sempat bikin platform bahasa Inggris sendiri di TikTok. Oh gitu, sendiri ya? Alhamdulillah dari exposure-nya Jago Bahasa itu sendiri, saya mendapat 60.000 follower TikTok pribadi. Banyak itu. Dan katakan gini, saya juga kalau misal followernya udah sebanyak itu, otomatis bisa saya buat platform dan gedein nama saya sendiri kan? Ya, easy money itu ya. Betul, easy money. TikTok itu juga sama seramnya. Oh gitu ternyata. Kalau menurut saya nih, TikTok itu mereka itu kayak Twitter 2.0. Oh, yang versi itunya, versi
versi Ya, video lah ya. versi kalau video. saya- Nah, kalau di Twitter ini kan apa-apa dipermasalahin nih. Well, I mean, semua problem dipermasalahkan. Di TikTok itu lebih serem lagi. Stitch, saling salah-salah, Iya. ngomongnya brutal banget. Walalalalalala, apa lah kan ngajarin kita, katakanlah kita manusia, kita cuman salah kepleset ngomong sedikit Iya. atau apa gitu. Wah, mereka para netizen Yang budiman. yang budiman. Oke, nah sensor. Oke, nah, itu juga Oh gitu. Enggak bercanda. Tapi Ekspresi. tapi alhamdulillahnya itu Botak kau sekarang. ya juga lupa gitu. Oke, lupa. Nah, tapi alhamdulillahnya itu semakin lama saya mengalami hal kayak gini itu saya semakin berusaha berdamai. Jadi waktu itu sempat ada momen-momen di mana saya curhat ke HRD kita tercinta, Ya. Ibu Resti. Ibu Shout out Resti. to Ibu Resti ya Mas En. Oke. Resti. Dan juga ada beberapa momen di mana saya harus menghabiskan sekitar 1.200.000 untuk 6 kali pertemuan ke terapis. Endingnya nyasarnya ke mana? Antidepressant. Iya. Terapisnya juga bingung. Kan gemes gitu kan? Oh gitu. Pencubit gitu. Tit, Tit, ya. Nah, pas aku ngomong ingin cubit gitu, tit, langsung nana. Ya maksudnya nah tadi. So ya. Oh, sampai ke situ ya? Betul. Baru tahu saya. Dan yang sempet kaget itu malah bos kita, Bapak Wira tercinta. Heeh. Pak Wira udah berusaha sekuat mungkin buat apa itu namanya bantu saya. Soalnya apa ya? Mungkin karena emang hubungan saya sama Pak Wira itu. Kebetulan Pak Wira juga berandal baik kalau saya nyebut. Nah, iya maksudnya. Karena mungkin emang hubungan yang saya miliki sama Pak Wira juga dan Pak Wira itu berusaha apa itu namanya? Benar-benar membantu. Namanya juga cinta karyawan. Ya, Oh, iya. Nah, tapi Pak Wira sendiri juga berakhir bingung gitu loh. Nah, maka dari itu kenapa saya juga ya udahlah daripada saya bikin orang lain bingung, hadapin sendiri. Hadapi dengan senyuman. Sendiri. Oh sendiri ya? Hadapi dengan sendiri. Nah, gitu ya. sayang. Oke, nah jadi itu. Oh gitu ya. Wow. Betul. Jadi nggak semua sesuai dengan apa yang kita gambarkan selama ini ya. Betul, Tentang betul, exposure, tentang sosial media, tentang ya, tentang apapun teman-teman. Mungkin dulu bayangannya, wih, kita akan makin keren kalau kita setiap postingan kita yang komen banyak gitu. Betul, Ternyata betul. ada sisi dark. Ya itu yang penjelasan paling cocok sih. Iya. The dark side of the Exposure. Yo, iya. Bareng gitu ya. Kok bareng gitu Yo, ya. kok bareng gitu. Emang podcastnya boleh diambil Pak Daniel sama saya aja nggak nih? Exposure. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh nggak jadi. Oke. Jadi itu mind blowing ya. Kalau Betul, kalau kalau di meme di 9gag gue udah kayak gitu tuh. Itu tuh dan kayak gini kalau ngomongin kan sengaja nih memang didatangkan Mr. Ricky karena Mr. Ricky yang sudah mengalami secara itu ya secara di sosial media. Iya, di sosial media. Gitu ya. Bagaimana Mr. Ricky menyikapi kayak tadi stereotyping gitu ya. Kayak contoh yang ini gak ada hubungannya dengan itu ya teman-teman ya, dengan Gender. sexual harassment, tapi ada hubungannya dengan speak up-nya yang didengerin tuh berdasarkan gender gitu. Betul. Contoh kayak kalau teman-teman tahu case-nya Johnny Depp sama Amber Heard gitu kan. Itu yang Amber Heard dulu pernah nantang itu diputer di pengadilannya. Kamu Johnny Depp, katakan I'm Johnny Depp. Terus aku mengalami seksual KDRT. Abuse. Tell the whole world, gitu kan. Lihat siapa yang membela kamu. Ditantang kayak gitu. Itu tuh. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara ya dia cowok. Betul. Jadi kita nggak punya platform. Iya, dia cowok terus kalau dia misalkan ngomong, aku dapat kekerasan rumah tangga. Nggak ada yang percaya. Lu Betul, cowok, betul, lu betul. Johnny Depp, lu terkenal, lu powerful. Bohong lu, kayak gitu tuh. Pasti. Nah, itu terjadi juga gak sama Mr. Ricky misalkan? Justru memang terjadi. Yang terjadi juga. Ini waktu Hai Mr. Rasti, waktu pertama kali bilang ke Mr. Rasti dan juga beberapa orang yang memang tutor terdekat saya di Jago Bahasa nih. Ketika saya curhat hal-hal seperti ini,
digojlokin. Nah itu tuh. Dikirimin foto sama cewek nih. Mau dong lah. Padahal nggak kayak gitu juga. Dulu ingat itu merasa- kita di warung dulu, kamu ngobrolin sama aku dulu. Betul. Aku gojolokin nggak? Gojolokin nggak? Nggak inget apa? Aku nggak gojolokin. Enggak gojolokin. Aku nggak gojolokin. Ini tau. waktu kita habis ngajar kelas offline itu bukan? Iya, betul, kalau sama betul. terus kita ngajarnya di outdoor, betul. terus habis itu kan ngobrol, terus dia keperucut ngomongin ini dan saya baru denger, oh Ricky ini yang dialamin gitu. Dan aku anggap itu problem sih, ya jelas problem Pasti, gitu, pasti. problem. Jadi random people tiba-tiba send something gitu, send nudes, whatever, itu problem dan aku nggak gojolokin waktu itu karena ya aku tahu selain Mr. Ricky yang mengalami juga dan itu gendernya pria juga dan dia terganggu juga. Nah, tuh. Gitu. Jadi yang ngejolokin berarti dia belum pernah mengalami. Betul. Dan menganggap itu asik-asik aja. Enteng-enteng aja Dan gitu. ngarep. Iya. Oh iya. Most of them are virgins. Oh, iya. Itu kan apa ya? Yang itu ya, virgin itu. Yang yang- Tuhan berikan aku. Udah dua. Virgin. Itu the virgin. Satu kali lagi. Satu kali lah. Nah itu berarti nggak boleh takut. Betul, Ya, betul. nggak boleh takut untuk speak up. Ya, nggak boleh takut untuk speak up meski apapun gender kita ya. Betul. Gitu. So buat teman-teman saya harap itu ya. Semoga ini tuh bisa terjadi ke semua orang yang Mr. Ricky ya. Betul. Bisa terjadi semua orang, Mr. Ricky bisa terjadi ke Mr. Ricky, ke saya juga, ke tim Hore kita juga, dan saya harap tidak terjadi lagi, oke? Oke. So, ya udah kita cukupkan obrolan kita sampai di sini aja teman-teman ya, kita mau sarapan dulu, teman-teman juga belum dinner kan? Belum makan malam Breakfast. kan? Belum breakfast juga kan? Oke. Siapa tahu mereka nontonnya malam gitu. Oh, betul. siapa tahu- Lunch. Lunch, brunch, gitu ya. Betul. Itu jangan lupa dekatkan diri kepada orang tercinta. Betul. Supaya support system. Support system, Jaksel tuh ya. Iya, Aku iya, nggak iya. terlalu banyak tahu soal itu ya. Bahasa Jaksel ya. Bahasa Jaksel ya. Cuma ya aku merasa di sini itu ya support sistemnya bagus gitu ya. Dan juga apa ya? Lupa gak tahu. Oke, mungkin udah saatnya Anda menutup nih kelihatannya. Iya, betul sekali. Ini sudah waktunya sudah lewat. Tim Hore udah lapar. Makasih buat teman-teman yang sudah gabung di Koinfo. Conversation and information. Thank you. Jumpa lagi. Dah. Bye-bye.